Bubur sumsum di kunyit-kunyit. Assalamualaikum semuanya. Pada dulunya saya di sini untuk mempresentasikan diskusi di kelompok saya, bukan untuk mempresentasi kecerdasan saya tadi ya. Ada kingkong lagi makan terasi. Jangan-jangan lagi semua presentasi. Tak kenal maka tak arif, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan saya Khairunisa dari kelas administrasi bisnis semester 1 presentasi individu. Kata semua tempat ada bukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat malam Bapak Isaka Pratama yang saya hormati, izinkan saya membuat presentasi. Di video kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Argumen Dinamika Tantangan Pancasila sebagai Nilai Pengembangan Ilmu, dan yang kedua membahas tentang tantangan nasionalisme dalam dinamika. Membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Yang pertama, argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang penyelenggaraan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sejak keserasihan nasional tentang negara Pancasila sebagai paradigma ilmu pengembangan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Yang kedua, tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan hidup Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai penguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mubiarto pada 1980-an belum menemukan wujud yang nyata bagi yang dapat diandalkan untuk memangkal dan menyaingi sistem ekonomi dan pemerintahan pada pemilik modal besar. B. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkatan aplikasi kebijakan negara. Yang D. Pragmatisme yang berorientasi pada ciri yaitu portability, kebebasan, satisfaction, kepuasan, dan result hasil. Tikus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai dasar masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, alasan mengapa pentingnya Pancasila dijadikan dasar sebagai pengembangan ilmu. A. Kerusakan lingkungan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh iptek dengan alasan sebagai upaya pembangunan dan juga pengembangan penggalian tambang yang semakin diperluas, perusahaan hutan yang akan diteruskan sebagai penanaman modal singa. B. Pancasila dijadikan sebagai pengontrol acara oleh berpikir masyarakat yang mulai mengubah menjadi pragmatis akibat yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi yang tersedia. C. Nilai-nilai ketarifan lokal yang mulai tergantikan oleh budaya global seperti musyawarah yang bisa menjadi pemungutan suara, sosialisme yang bisa menjadi individualisme, dan lain-lain. Peran dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sangat penting. Pancasila berperan sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan pembangunan iptek agar tetap berada pada koridor nilai-nilai. Cara berpikir serta kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua yang dilakukan dari rumah, dari mulai membayar semua tagihan dari berupa tagihan telepon, internet, TV, berbayar, listrik, dan lain-lain. Dengan adanya internet, informasi ataupun bisa kita dapat teknologi informasi TI dapat menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan.
mempermudah cara komunikasi, mempercepat proses produksi dan distribusi, dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Tantangan nasionalisme dalam dinamika global. Nasionalisme setidaknya dalam 100 tahun terakhir merupakan sebuah temuan fenomena sosial paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah umat manusia hingga sampai saat ini. Ideologi nasionalisme cukup menjadi pengaruh dalam segala urusan dalam ruang sosial, sehingga dalam berlanjutannya, kemudian ideologi ini mempengaruhi gerak sejarah manusia yang mulai sadar akan identitas kolektifnya, sehingga sebuah negara kesetiaan tertinggi dari seorang individu yang diberikan kepada negaranya merupakan perwujudan nasionalisme dalam bentuk yang lebih konkret. Secara sederhana, nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme adalah bentuk persatuan dan kesetiaan seorang warga negara dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan untuk memelihara dan merawat nilai-nilai kebangsaan Yunianti. Jika dilihat dalam perspektif sejarah, nasionalisme berkembang dengan sangat pesat yang dimulai dengan nasionalisme Eropa pada abad ke-19 dan kemudian berkembang menjadi a universal idea force pada abad ke-20 dalam sejarah global kontemporer hingga abad pan-nasionalisme. Barat nasionalisme Indonesia yang berkembang dan bertumbuh mengikuti perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebuah jawaban politik, sosial, dan ekonomi secara spesifik yang timbul akibat oleh situasi kolonial. Nasionalisme Indonesia bergerak dari nasionalisme kultural, berkembang ke sosioekonomi, dan memuncak menjadi nasionalisme politik revolusioner multidimensional yang tampak menjadi suatu proses pendewasaan dan pematangan konsep nasionalisme. Terwujudnya kemerdekaan Indonesia dan usaha secara keberlanjutan dalam mempertahankan merupakan suatu bentuk perjuangan yang berakar dari ideologi nasionalisme. Nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme harus senantiasa dijaga sekaligus diwariskan kepada anak cucu. Sebagai generasi penerus bangsa, upaya keutuhan dan persatuan negara Indonesia tetap terjaga untuk menghadapi tantangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme memiliki kedudukan yang cukup fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era globalisasi saat ini, rasa nasionalisme dari sebagian rakyat Indonesia mulai memudar seiring berkembangnya zaman yang terus maju. Saat ini globalisasi telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas yang disertai dengan revolusi di bidang ICT. Globalisasi membawa pengaruh pada lunturnya nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Pendapat mengenai wujud nasionalisme yang tepat di masa yang akan datang. Pemuda sebagai komponen bangsa yang demikian kuat baik fisik maupun semangatnya. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tergolong berusia muda ini seringkali masih mempunyai kondisi jiwa yang perlu membentuk jati dirinya. Mereka masih banyak menjadikan berbagai profil guna dijadikannya sebagai acuan untuk penempatan dirinya menuju pendewasaan. Dan penemuan jati diri tersebut berbagai pengaruh yang berasal dari berbagai budaya dan informasi tersebut akan mewarnai kehidupan dan jiwa generasi muda yang akan melangkah ke masa depan. Kedudukan generasi muda secara alami akan menjadi pemegang kekuasaan jalannya pemasyarakatan dan kebenegaraan bangsa ini di masa yang akan datang. Hal ini demikian sudah tidak dapat dipungkiri lagi untuk kenyataan hukum alam. Para pendiri di negeri ini yang berkiprah langsung terhadap keberadaan negeri ini telah banyak yang mendahului berada di alam baka. Sedangkan generasi mendatang masih sangat memerlukan dorongan bermutu yang bermoral sifat nasionalisme dari para pejuang pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan nasional. Selesai sudah presentasi yang saya bawakan, saya izin pantun sedikit lagi. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Malam-malam terkena batuk, anak senang menonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk, tenang saja, presentasi sudah habis. Pergi ke pasar beli biji selasih, tidak lupa membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih, karena kalau belum jadi, ya itu saya juga sih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.